www.dnewsradio.com Indonesia, sahabatku dimanapun kalian berada. Nah, kali ini gue Dipta Wiryawan hadir untuk menyuguhkan acara obrolan santai bersama narasumber kami Bapak Hendro Verleso yang merupakan YouTuber politik di YouTube channelnya. Dan bagaimana keseruannya, pokoknya ikutin terus bersama dnewsradio.com dan TMTV News hanya di channel YouTube TMTV News kali ini. So, jangan kemana-mana, edisi siar tanggal 10 September 2021 bersama saya tentunya, guys. Siang, Bang. Vaksin. Ya, aduh, jangan ngomong vaksin, apa? Bang. Jangan ngomongin vaksin. Iya. Oke, kita kenalkan dulu, Bang, dengan Bang Hendro siapa ini? Apakah ini ada hubungannya dengan seorang jenderal, Hendro Priyono? Atau mungkin Dono Kasino Hendro? Silakan, Bang. Iya. Selamat siang, Bang Hendro. Sebelumnya disapa dulu deh. Selamat siang juga. Selamat siang. Ya, ini lagi siang, ini sedang live juga ya. Ini lagi live. Kebetulan lagi piket. Kalau nanti siang, nanti malam mungkin mohon maaf, saya nggak piket, Bang. Jadi saya pas dapat piket siang ini. Oke, Bang. Ini tapi nanti sore jam 6 nggak live lagi. Nggak. Mungkin hari Sabtu nggak? Ya. Sampai Sabtu nggak, Bang? Acara Abang. Sabtu ya, Sabtu. Oh iya, Sabtu pasti. Tetap aja. Sabtu pasti. Tapi hari ini seru juga nih semestinya.
Tentang apa, Bang? Saya bahas Rocky Gerung nih. Oh, gini aja, nanti mungkin recordingnya mafia tanah ya. Ya, mungkin recordingnya kita siarkan ke pendengar aja gitu, Bang. Kurang lebih seperti itu, Bang. Boleh ya. Oke, disiarkan melalui Tangerang Selatan Center di News Radio dari Diva Multimedia Station, Radio Live Streaming Group, dan nanti kita mau pindah nih, Bang. Rencananya mau ke Pekanbaru radionya, seperti itu. Oh ya? Tetap nanti lagi atau enggak. Pekanbaru. Ya, Pekanbaru. Di Pekanbaru sana. Kita bagi-bagi cabang lah. Bagi-bagi cabang. Bagi-bagi perusahaan aja. Iya. Ya, yang penting sama aja kan, mengudaranya kan sama. Sama. Iya, kan? Tapi kan kalau saya kan nanti kan lebih ke malam nantinya, Bang. Nanti pas jam 6, lepas jam 6 saya akan gabung ke Abang gitu, pemberitaan awalnya. Oke. Sekedar intermezzo, kita baru kali ini kita kedatangan seorang YouTuber, dan ini YouTuber yang berbau politik, sahabat pendengar. Kalau di singgasananya Bang Hendro, beliau pengamat politikus yang luar biasa. Dan pertama kali kita bergabung ke Bang Hendro itu beberapa hari yang lalu, itu merinding bulu kuduk saya. Jujur aja, Bang, karena topik-topiknya tuh seger-seger merangsang. Kalau nggak didengar, nggak seger, nggak dibahas, nggak merangsang, gitu kan, Bang. Jadi kita kadang-kadang bingung juga kalau kita ngeri-ngeri sedap. Kalau ngeri-ngeri sedap kan terlalu sering, Bang, orang membahasnya. Kalau seger-seger merangsang kan ya persaingan antara makhluk halus dengan dunia nyata. Luar biasa. Ya, kita punya sasaran tembak kan harus jelas kan targetnya. Betul. Jelas, ya kan? Betul. Udah kalau ngomong sasaran tembak, ini ibarat kata kita memanah seseorang, yang kita panah ini penjahat apa penjahit. Kalau itu penjahat pasti mengena di dada. Nah. Benar nggak, Bang? Kalau penjahit mungkin diabaikan saja, dan kita puja-puja beliaunya. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan Bang Hendro. Dari tadi kita mau ngenalin Bang Hendro, selalu saya ngomong duluan, maklum lah. Saya nenek-nenek dan kakek-kakek calonnya. Silakan, Bang. Ya, selamat siang buat saudara-saudara saya yang mendengarkan di divanewsradio.com. Ya, jadi kita sebagai YouTuber yang menyuarakan kebenaran ya, bukan pembenaran. Aduh. Tujuan kita harus mempunyai kontribusi terhadap pemerintah supaya Indonesia ini menjadi lebih maju dan lebih baik ya. Tujuan kita ingin berkontribusi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kita satu-satu sebagai makhluk hidup atau rakyat jelata ya. Saya mewakili rakyat jelata yang berjumlah ratusan juta, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya rakyat jelata itu meningkat derajatnya. Jangan mereka hanya dibuat keset ya. Jadi kita ini mesti harus didengar suara oleh siapa saja yang menyuarakan ketidakadilan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, kita juga belajar juga dari Mas Dipta juga ya kan. Jadi semoga yang mendengarkan juga cukup puas ya, bisa kita dengan tujuan mengedukasi. Betul. Memberikan informasi yang up to date dan mengedukasi. Itu tujuan kita, supaya rakyat itu jangan dibohongin dengan hal-hal yang hoax gitu kan. Kita menyuarakan beserta dengan fakta dan data gitu, Mas Dipta, kira-kira. Ya, kalau yang hoax gitu kan adalah suara-suara kodok di rawa ya, Bang ya. Hoax. Iya, soalnya sekarang ini kan kebanyakan yang disuarakan itu hoax. Ya, kebohongan gitu, Bang. Jadi ya, itu dengan sesuatu yang tidak benar, itu tidak boleh, kita harus luruskan. Betul. Kita sebagai rakyat jelata harus berkata jujur, Bang, harus belajar jujur. Yang jadi pertanyaan saya, Bang, Abang kok mengistilahkan rakyat itu jelata, Bang? Ada mungkin terkesan kita tuh terlalu miskin
kita terkesan terbelakang gitu kan Bang. Mohon maaf nih, saya mau tanya gitu Bang untuk dengar. Silakan Bang. Ya, rakyat jelantah ya, jelantah itu kan seperti kata minyak ya. Zaman dulu orang di Jawa itu kalau bilang minyak yang terakhir itu adalah minyak jelantah. Tapi mereka lupa bahwa minyak jelantah itu bisa dimurnikan menjadi minyak yang seperti baru kita jual loh, jangan salah. Jadi minyak itu tidak hanya terus sekedar dibuang, bukan, dan dimanfaatkan untuk segala macam kegunaan lain. Jadi bukan maksudnya terus kayak jelantah terbuang atau dibawa sekali, no, bukan. Jelantah itu dulu begitu, karena apa? Zamannya istilahnya kita dibodoh-bodohi bahwa ini dibuang, padahal salah ya. Rakyat jelantah bisa diolah menjadi baru lagi, dimurnikan supaya dia bisa menjadi baru dan sedang dengan yang dijual di pasaran. Jadi kita murnikan dengan diri kitanya ini menaik level. Ya, kita belajar untuk naik level. Rakyat jelantah itu bukan rakyat jelantah saja, harus naik level. Kalau kita bisa tahu cara untuk menaikkan level kita, dimurnikan lagi minyaknya ini, pasti berguna sama seperti minyak-minyak yang baru. Begitu Mas Dipta kira-kira. Wah, luar biasa ya. Ya Jadi ini kembali lagi ke zaman-zaman kita menggunakan minyak tanah, terutama minyak goreng ya. Minyak jelantah itu lebih ke minyak goreng. Bang, yang berikutnya yang menjadi pertanyaan kami Bang dari redaksi, beberapa hari belakangan ini Abang memanuverkan beberapa pernyataan yang sangat bombastis, termasuk Bapak Gubernur DKI Jakarta. Semalam kita bahas ya Bang ya. Kemudian ada lagi Bupati Banjarnegara. Kemudian dibahas lagi Bupati Probolinggo. Dan kemudian seorang anak yang dibunuh sama orang tuanya karena gara yang tanda petik ilmu hitam. Nah, kemudian ada beberapa lagi. Nah, yang paling hot itu sebetulnya dari semua topik yang Abang Hendro sampaikan, ini yang mana Bang? Dari viewernya ya, nggak mungkin dong seorang Bang Hendro memilih sebuah topik. Ini kira-kira viewer saya masuk apa enggak nih? Ini konten saya masuk apa enggak? Silakan nih Bang, bocorannya Bang. Ya, terima kasih. Semestinya untuk viewers nomor 2 ya adalah sesuatu hati nurani. Saya membawakan hati nurani saya. Yang penting hati nurani saya tersampaikan karena saya mewakili. Jadi seperti contoh soal, orang mungkin repot juga membawakan seorang anak kecil ya karena ritual orang tuanya sehingga dia matanya dicungkil dengan tangan loh. Dan kakak si anak tersebut itu meninggal juga di dalam ritual, diberi minum 2 liter air garam. Saya bilang ini adalah sesuatu kekejaman buat generasi bangsa, ya, karena mereka kurang edukasi, karena pemerintah daerah itu dia sampai ke akar rumput. Jadi dia tuh, saya juga mengkritik semua kaum ulama atau pendeta supaya dia itu mengedukasi kepada umatnya. Pada hal-hal syirik itu tidak zamannya lagi. Anak adalah penerus bangsa. Mengapa dia sampai tega melakukan hal begitu? Karena dia sudah diliputi oleh iblis atau hantu ya, atau setan ya, sehingga dia begitu tega terhadap anak. Coba bagaimana kalau itu adik kita, anak kita, keponakan kita, saudara kita dilakukan begitu? Apa nggak marah kita? Kita geram dan marah ya. Dan yang kedua, dengan kepala-kepala daerah. Kalau kepala daerah itu mereka itu memikirkan kantongnya sendiri dan kroni-kroninya, apa akibatnya coba? Rakyat pasti miskin. Rakyat pasti miskin, saya jamin. Betul. Ya, dan rakyat selain miskin karena rakyat itu akan ditekan, diperas. Karena dia punya atasan-atasan di dalam birokrasi pemerintah daerah. Kalau dia berhubungan, contoh soal, kalau dia berhubungan dengan kelurahan, dia pasti disuruh bayar. Karena lurah ini untuk mendapatkan jabatan itu, dia beli, dia harus bayar juga ke camatnya, camat ke bupatinya. Bisa dibayangkan, padahal itu tidak dipungut biaya.
Bisa dibayangkan nggak? Karena dia ASN udah digaji oleh negara loh. Betul, Ya kan? betul. Nah, beda dengan kalau kita memberikan seikhlasnya. betul, Tapi kalau ingin mereka pasang tarik dan diperas, apa yang terjadi kepada rakyat kita? Saya bilang, saya mewakili rakyat. Saya mewakili rakyat. Jadi rakyat ini yang diperas, yang dibuat miskin. betul. Ya hanya untuk selera daripada si pejabat daerah atau pejabat desa. Itu tidak benar. Kita harus luruskan ya, kita harus bersuara. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau kita cuek-cuekan saja gimana keadaan kemudian hari Indonesia? Apakah Indonesia pengen miskin terus? Baik. Ya Nah, ini edukasi buat rakyat bahwa rakyat harus berteriak, gitu loh. betul. Ini Bang, yang harus dilakukan. ini seperti halnya semalam nih Bang, kita baru mendapatkan temuan nih Bang. Ada seorang warga itu di daerah Tiga Raksa Bang. Dia mendaftarkan untuk vaksin, itu dikenakan biaya 180.000 per orang. Oleh siapa yang memungut biaya itu siapa? Petugas mana? Puskesmas atau petugas kesehatan lah. Nah, nanti saya resmi nggak? Resmi nggak? Nah, atau itu biasa dia. loh? Nah, itu dia. Nah, ini itu mesti harus faktanya ya. Kita berbicara masalah data ya. Kita harus pakai data ya. Kita akan ngobrol nih sama tim wartawan kami ya. Kita akan ngobrol secara benar. Ya, jadi gini Bang, kita punya kepala cabang kita di sana. Kita akan bicara dengan kepala kabiro kami yang memang mendapatkan temuan tersebut. Kita akan sambung bertiga ya Bang ya, nggak apa-apa ya Bang ya. Ini kebetulan kalau pendengar, kalau Anda mendengarkan YouTube-nya Bang Hendro Vereso ya Bang ya. Halo. Gimana suaranya agak putus-putus? Ya, halo Bang. Suaranya agak putus-putus. Ya, sekarang kedengaran? Ya, suaranya ya, kedengaran? Iya. Ya, ini jelas. kita akan menghubungi reporter kami yang memang melakukan temuan tersebut dengan petugas dari bagian kesehatan di wilayah Tiga Raksa. Iya. Sebentar. Halo. Halo Bang Sayuti. Ya, sepertinya beliau ini sedang bertugas. Jadi ini ada beberapa temuan Bang. Jadi ada warga yang merasa keberatan kalau pada saat vaksin yang seharusnya dilakukan secara gratis kok tiba-tiba beliau ini diminta sejumlah biaya. Nah, ini kita akan ya. Halo, Bang Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kita mengundang Bang Hendro yang memang prihatin dengan kondisi bangsa yang oknum-oknum baik itu kesehatan maupun sosial. Nah, di ujung telepon ada Bang Hendro nih Bang. Kita lagi on air Bang. Ya. Bang, ini kita mau menanyakan ini yang kasus ini nih kasus vaksin yang terjadi di Tiga Raksa nih atau di daerah Cikupa nih Bang. Silakan Bang, disampaikan Bang ke Bang Hendro. Kopo. Daerah Kopo tuh daerah mana? Kopo mana nih Bang? Iya, Kopo Bandung. Kopo masuknya Serang dia, Serang masuknya. Oh iya betul. Saya pernah ke daerah sana ya, masuk ke Serang itu. Iya masuk ke Serang. Iya Serang. Iya masuk Serang. Iya itu kan Puskesmas Cidahu masuknya. Iya. Gitu. Itu dilakukan pungutan, yang memungut siapa itu Mas Lutfi? Itu yang memegang itu apa namanya? Kartu vaksin katanya. Kalau nggak ada uang 15.000 tuh. Oh, 15.000 bukan 180. Udah saya kirim sama pimpinan. Ada vaksin begitu.
Jadi mohon izin Bang. 15.000 untuk mendapatkan kartu vaksin. Iya. Iya, kalau sembuh kalian nggak dapat kartu vaksin kata dia. Nah, setelah mendapatkan kartu vaksin dia bisa vaksin gratis. Nggak tahu itu makanya. 15.000 itu dengan 15.000 itu dia mendapatkan vaksin gratis. Iya. Iya, gratis berarti dia kali. Ya. Ini apa videonya kan udah saya kirim sama pimpinan, Bang. Iya, iya. Udah tahu tuh, udah jelas. Iya. Nah, itu bukan ini, bukan Cisoka itu, Cidahu. Cidahu, ya. Serang masuknya. Puskesmas Cidahu, ya, Popok. Ya. Jadi 15.000 Bang, izin itu Bang. Oknum itu ya, oknum puskesmas ya, oknum puskesmas atau oknum kelurahan? Enggak, itu kayaknya puskesmas itu. Puskesmas, soalnya berita udah rame, Serang udah rame, Tangerang udah rame. Ya nanti kapan kita bisa angkat juga gitu loh supaya didengar kan. Jadi kalau kita berteriak-teriak, saya punya channel Hendro Firleso. Saya setiap kali saya teriakkan ya alhamdulillah ya pemerintah mendengar ya. Jadi semua itu seperti kemarin saya teriakin bahwa Anies Baswedan itu melakukan vonis yang benar-benar konyol ya, dan itu otoriter bahwa dia bilang ada salah satu resto yang dia tutup sampai pandemi. Habis itu tadi baru dikoreksi, saya bilang ini bertanggung jawab semena-mena dia. Jadi dia ternyata dia salah, katanya salah ngomong. Jadi dikoreksi oleh wakilnya Ahmad Riza Patria bahwa itu hanya sampai PPKM, untuk nanti PPKM dicabut itu baru boleh buka lagi. Soalnya kalau sampai pandemi kan, kalau pandemi bertahun-tahun sama saja ditutup selamanya. Betul Bang. Benar salah ngomong. Jadi saya teriak-teriak tadi sudah dikoreksi gitu. Jadi banyak yang saya teriakin mereka dengar, sampai ke anggota dewan juga merespon, anggota DPRD. Ya mungkin kita teriaknya harus anggota DPRD sana itu yang harus diteriakin itu, anggota DPRD untuk Kabupaten Serang itu. Bagaimana pengawasan dia? Betul, ya kan, Bang. kalau dia sebagai wakil rakyat ya, dia harus membela rakyat. Masa rakyat diperas dengan 15.000? Ya. Sertifikat itu apa? Itu kartu apa? Maksudnya kartu sertifikat atau kartu daftar? Karena kalau sertifikat itu bisa pakai kartu daftar, kata yang udah divaksin itu bayar 15.000, kartu daftar. Kalau nggak daftar itu yang 15.000 nggak dapat kartu daftar. Itu nggak benar. Saya akan teriakkan. Itu udah oknum, itu nggak oknum. Sama Mas Bita. Ya makanya. Iya pasti. Tapi kalau oknum itu kalau itu 10 puskesmas kan lumayan. Kalau misalkan yang divaksin bisa sampai 1.000, berarti kalau 10 aja udah 10.000. 10.000 kali 15, 150 juta. Padahal sekarang itu kalau 15.000 buat rakyat, itu bisa buat makan sekali atau 2 kali loh. Itu kan kalau mereka dalam keadaan begini ini kan makan aja susah. Mengapa harus semakin diperas? Itu yang selalu saya teriakkan gitu loh. Itu tidak benar. Soalnya tidak benar. Semalam tuh habis ngobrol sama yang udah ngeberitain tuh, Simu kan udah berita semua. Dari apa tuh, media Banten semua lah udah pada rame, Tangerang udah. Ya kan? Makanya saya kirim tuh pimpinan sama kabiro saya tuh, si Bang Antari udah. Cuman tahu Bang Antari belum kontak saya itu, Bang. Betul. Iya. Jadi gini Bang, kalau memang dia mau mandiri, itu harus dijelaskan. Kan ada juga ya vaksin mandiri. Kalau memang dia mandiri, dijelaskan mandiri. Tapi mandiri kan bukan untuk golongan bawah. Mandiri untuk golongan mereka yang mampu gitu loh. Iya benar-benar. Ya kan? Iya benar. Jadi gini Bang, pemerintah keluar uang, dia masih memungut lagi, ini kan kurang ajar juga gitu. Jadi Bang Hendro ini adalah pemilik akun YouTube tentang sosial, kontrol sosial di YouTube. Dan makanya kita menghadirkan hal ini, cover both side ke Bang Hendro, takutnya kan hot tadi ya Bang ya. Jadi memang di news ini seperti yang sudah saya sampaikan ke pemirsanya Bang Hendro ya, dan pendengarnya Bang Hendro di YouTube channelnya Bang Hendro. Memang Banten itu masih banyak peluang-peluang korupsi dari oknum-oknum PNS. Dan ini menjadi di luar dugaan kita, sampai vaksin aja dimintakan sejumlah dana. Luar biasa Bang. Makanya di Jakarta digratiskan, di sini malah
dimintakan uang. Nah, makanya nanti kira-kira kapan waktu kita akan bahas, Bang. Bahkan rekaman suara tadi itu bisa ditayangkan di YouTube Abang kalau memang nggak keberatan, Bang. Seperti itu, Bang. Iya, bisa. Nanti Mas Dipta juga bisa share juga kok itu. Betul, ya kan, betul. Mas Dipta juga bisa share itu. Apa yang perlu di-share. Bang Dipa. Ya. Bang Dipa, itu yang rekaman dari aja itu udah jelas itu rekaman itu ya narasumber itu. Siap. Jadi itu dari narasumbernya. Jadi Bang Hendro, mungkin kebobrokan kembali lagi ya, Bang ya. Kebobrokan di sebuah pemerintahan daerah itu diakibatkan dari pendahulunya, Bang. Maka yang ngikutin itu adalah rakyatnya. Dan mungkin entah untuk latahnya atau memang ingin mencari keuntungan. Apalagi ini kan adalah oknum puskesmas. Luar biasa ini oknum. Ya kan? Nah, ini makanya siapa tahu dari Bang Hendro channel Bang Hendro bisa membantu menyuarakan sampai ke Bapak Presiden Jokowi jika perlu semua pemerintahan daerah di Banten itu diperhatikan, Bang, terutama itu, Bang. Iya, Banten kan ya, emang repot juga ya kalau itu kan Pemprov Banten itu sudah cacat, Pemprov Banten sudah cacat, dan itu sudah mentradisi sampai ke bawah, sampai ke birokrasi yang di bawah. Ya kan, kalau mereka bermain itu mungkin dari level wali kota atau bupati, ya kan, camat, lurah, kepala lurah, habis itu ke tingkat mungkin tingkat RT-nya juga, atau kalau yang ini yang di bagian BUMD-nya itu ke puskesmas ini, ya kan, itu yang sepertinya tradisi ya, dan tradisi itu kan, aduh, bagaimana ya, kita harus menjadi orang yang bisa menyuarakan supaya Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana sih Indonesia itu keseluruhan ya? Betul. Ke tingkat provinsi, ke tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, itu supaya dipelajarin yang benar, katakan benar gitu loh. Mereka ini kan sudah memeras rakyat. Kalau selama diperas, berarti nanti ya akibatnya apa? Kemiskinan, tingkat kemiskinan itu tidak akan bisa hilang atau istilahnya berkurang ya, tingkat kemiskinan, karena memang dilakukan oleh birokrat, entah itu birokrat yang di tingkat rendah atau birokrat yang di tingkat tinggi ya. Betul. Ini nggak boleh, itu tidak boleh, itu kita suarakan terus. Oke, Bang. Kebetulan kalau dengan Mas Dipta ini kan radionya juga memperhatikan, pemerhati untuk mereka semua yang merasa tersolimi ya. Ini yang namanya disolimin. Ya kan, diperas, disolimin, ya kan. Karena apa? Mereka menggunakan power. Betul. Kalau tidak bayar, tidak dikasih, itu kan berarti kan sudah main power. Dan atasannya ya pasti juga menghukumi atau mengiyakan tindakan-tindakan yang tidak benar, karena dia bayar setoran lagi ke atasan lagi, atasannya bayar setoran ke atasan. Itu namanya mentradisi, membudaya, itu tidak bagus. Nggak boleh, nggak boleh. Kita mesti harus berteriak. Oke, jadi Bang Sayuti, Bang Sayuti, kalau kita bicara nanti kita akan coba bahas sampai dengan ke YouTube channelnya Bang Hendro ya, agar kondisi seperti ini bisa dinetralkan. Dan sebetulnya memang, Bang, mulai dari pemerintahan daerah yaitu gubernurnya itu memang sudah menjadi KPK, gerbangnya KPK untuk melakukan terutama dinas kesehatannya dan juga beberapa instansi lainnya itu dilakukan penyelidikan dan investigasi. Jadi kalau dari Jakarta ke Banten kan tidak begitu jauh. Nah, dinasti-dinasti Ratu Atut ini peninggalan beliau ini masih banyak, Bang. Benar ya, Bang Sayuti ya? Izin, Bang, selaku masyarakat di Banten. Dan hal ini menjadi seperti contoh soal begini, Mas Dipta. Saya ambil contoh soal ya, sedikit ya, jadi mumpung saya ingat ya. Waktu kemarin kebakaran tidak ada orang teriak kan? Betul. YouTube mengeluarkan mungkin dia bingung mau berbicara apa. Tapi di situ saya itu mengedukasi kepada
apa namanya subscriber saya, follower saya bilang ini harus ada yang bertanggung jawab. Dari awal cuman menyiarkan karena konsleting. Saya bilang ini harus bertanggung jawab. Menteri Menkumham atau Kalapasnya harus bertanggung jawab. Baru mungkin begitu apa namanya, saya punya YouTube banyak ya, ribuan, baru mereka minta pertanggungjawaban jawab. Jadi mereka ini kan, saya bersuara ini kan ada faedahnya gitu loh, ada yang mendengar gitu loh. Baik, baik. Betul sih. Oke. Karena apa? Sudah menghilangkan 40 nyawa lebih loh. Betul, di Tangerang, Bang. Di Itu lapas Tangerang. Pasti harus disuarakan. Betul, Bang. Gitu. Ini kebobrokan. Sama aja kalau misalkan saudara kita yang gara-gara sepele kena narkoba, habis itu dia mau keluar nggak taunya terbakar kayak begitu, meninggal bagaimana? Itu adalah binaan pemerintah. Iya. Pemerintah harus bertanggung jawab lah. Ya kan, setidak-tidaknya saya kemarin itu melihat Yasona Lawley itu past friend, saya harapkan dia bilang, oke, ini kesalahan saya mengundurkan diri mulai saat ini. Dan saya akan bertanggung jawab. Itu kata-kata itu belum pernah ada di pejabat di Indonesia. Kemarin saya bawain di YouTube saya. Wah, baru timbul, wah semua pada teriak, ya iya harus bertanggung jawab ini. Mengapa semua diam? Seperti contoh soal waktu Ahmadiyah yang ada di Sintang, Kalimantan Barat. Orang bingung Ahmadiyah. Di situ saya tidak membahas masalah kasusnya karena itu kasus klise. Dari zaman dulu Ahmadiyah itu diserang dan dibakar, dibunuh. Saya minta di situ apa yang saya tuntut, MUI cabut fatwa Ahmadiyah sesat. Kalau Anda tidak cabut, itu ulang. Kebiadaban berulang. Berarti ini adalah musababnya adalah MUI. Semua baru berteriak ke MUI. Jadi saya bilang, wah itu cukup banyak juga itu yang ikut waktu saya bawain itu tuh ribuan. Jadi mereka sebagai Halo? saudara kita ya, bahwa ada yang kita tidak berpikir sampai sejauh itu, tapi saya memikirkan bahwa itu kalau saudara kita gimana, saya tidak melihat agama, saya tidak melihat, tapi ada sesuatu yang meletup, memprovokasi sampai terjadinya hal-hal seperti itu. Siapa? MUI. Saya bilang gitu. Ya MUI itu jadi bingung kan, dia pelojotan kan. Mengapa harus sesat menyesat gitu loh? Ya kan kalau misalkan kita mau binika kan ada tabayun dulu lah, kasih tahu. Oke, Bang. Supaya baik dan tidak ada saling membunuh ya, menghilangkan nyawa. Baik. Itu kan sesuatu kelakuan yang tidak bisa ditolerir. Ya kan sudah menghilangkan nyawa dengan mudah itu nggak boleh. Baik. Harus Bang Sayuti, dengan ada saling menyayangi ya terhadap makhluk itu. Oke, sebentar Bang. Kita saya lagi di jalan nih menuju arah pulang. Baik Bang, sampai saat berita ini diturunkan Bang, kondisi oknum dari terduga karyawan Puskesmas Cidahu tersebut, apakah masih meminta sejumlah uang kepada masyarakat, itu per orang itu 15.000 Bang? Coba besok saya selusuri secepatnya ke sana. Ya, jadi itu ada laporan ke polisi nggak? Ke tempat polsek itu nggak? Ke polsek? Udah. Ke polsek udah dikasih tembusan sama media. Udah semua. Iya. Udah. Itu luar biasa. Ya, penegak hukum ya. Penegak hukum harus dikasih informasi dulu. Kapolsek itu Kapolsek Kopo udah dikonfirmasi bahwa penguatan uang 15.000 udah tahu dia. Udah tahu. Kan ke webnya masukkan webnya Dinkes sampai disisikan ke webnya Menkes. Ya, Kemenkes. Mas Sayuti. Jadi masukin ke web itu Mas. Buktinya dimasukin aja. Itu jadi itu soalnya supaya apa? Tidak ada korban yang lain gitu loh Mas. Kita menjaga supaya saudara-saudara kita itu tidak menjadi korban. 15.000 kalau di daerah kan cukup lumayan. Lumayan. Luar biasa. Ada tuh Bang, yang video yang ketiga tuh yang namanya Suhedi itu udah jelas benar itu. Ada. Oke. Nanti saya kasih ke Bang Hendro. Hendro. Yang ketiga itu udah jelas itu Suhedi. Bang, untuk yang video belum masuk Bang, baru voice aja Bang ke redaksi Bang. Siap.
Oke, minta tolong dikirim ke saya, nanti saya biar ke Bang Hendro, Saya biar Bang lagi di Hendro jalan. sama-sama. Oke, hati-hati Bang, di jalan Bang. Ya. Oke, Siap. makasih. Ya, siap. Yo. Siap, pimpinan siap. Yo. Pak, ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik Bang Hendro, ini salah satu contoh hal ya, bahwa media kami ini hampir Betul. sama dengan Abang. Kalau kami undercover Bang, Betul. jadi undercover. Betul. Di saat pemberitaan itu muncul, sebelum pemberitaan itu muncul, kita harus undercover dulu. Ternyata oke, seperti ini jadinya. Betul. Nah, makanya dengan adanya Abang nih bisa membantu ke tingkat nasional, kita blow up bareng-bareng biar kebobrokan dari pemerintahan daerah di Banten ini masih berlangsung, Bang. Fantastis sekali. Mungkin itu hanya sebagian, Betul. sebagian contoh soal saja, Mas Dipta. Betul. Tidak hal Betul. lain mungkin banyak terjadi juga, tapi tidak ada yang bersuara. Betul. Jangan salah loh. Betul. Ya, Bisa juga itu hanya merupakan contoh soal saja loh. Kita termasuk Iya. lapas Iya. satu yang tadi Abang sampaikan. Kalau tidak ada kebakaran, maka Iya. instalasi itu akan menjadi carut marut di dalam lapas di seluruh Indonesia, tidak hanya di lapas Tangerang saja, Bang. Bahkan Semua bergerak. Betul. Semua lapas dicek semua. Luar biasa. Ya kan? bahkan Semua pada kelojotan juga loh. Kalapas, Saya nggak tahu ya. Saya tidak tahu channel saya cukup vulgar nggak, Mas Dipta. Itu ya kalau Lumayan. menurut Mas Dipta kan itu channel kan agak jarang yang bawa-bawain itu ya, Mas ya. betul. Saya lihat itu orangnya channel-channel itu yang entertain, yang penting dia nyarin hoax, ya kan, yang penting viewer, yang penting ini. Saya nggak mau itu, saya harus telisik ya, harus A1. Jadi Betul. saya itu mesti harus ada fakta dan data baru saya tuh biar berani berbicara ya. Betul, Bang. Ya kan? Baik. Ini yang nanti malam itu juga nanti cukup heboh juga pasti. Nah, Saya serang si Rocky Gerung karena dia itu bisa membangun di atas tanah, ternyata bukan punya dia tanah itu. Itu tanah punya Sentul City yang ada di Bogor. Gila nggak? gile. Ya kan? Itu kan Amazing. dulu dia beli dari penggarap. Penggarap boleh membangun itu kalau ada sertifikatnya. Dia harus minta IMP kan, jalur-jalurnya kan begitu prosedurnya. Mungkin Sekarang itu kalau dia bisa mendirikan rumah, dia tidak punya surat, apa itu? Iya, Berarti makanya dia seperti kelemahan. mafia kan, makanya itu mafia. Ya. Jadi izin, Bang. Mungkin gini. Mungkin ini ada kemungkinan besar. Kemungkinan besar status tanahnya Rocky Gerung itu yang didirikan bangunan seperti saat ini, sampai saat ini diduga karena status tanah itu giring. Nah, Iya. Garapan. nah, garapan Garapan itu seperti perponding itu namanya bahasa Belanda. Ya, ya ada kayak perponding ya. Itu garapan Perponding. aja. Jadi Betul. ada orang yang menguasai fisik, ya. Dia yang menguasai fisik, dia yang memelihara tanah itu, ya berarti seperti punya dia. Nah, dia Betul. nanti minta kelurahan tolong minta girik dong. nah, Ya kan itu kan ada dipetakan oleh kelurahan kan, dia Betul. bermain-main dengan kelurahan, ya girik-girik aja. Betul, Atau Bang juga Hendro. mungkin surat itu tidak bisa keluar girik, tapi surat garapan, tanah garapan. betul. Tanah garapan itu adalah milik negara. Betul. Baik. Tanah garapan itu milik negara, kalau dulu milik pemerintah Belanda. Betul, Bang. Kalau Betul. sekarang ini sudah diambil alih berarti punya negara. Lah, tanah tersebut sudah dibeli sama si pihak Sentul City. Itu sudah digambar dengan dia, itu tanah dia, dan yang nempatin bukan hanya Rocky Gerung, ada beberapa orang yang mendirikan bangunan juga di atas tersebut. Nah, pada tanah itu ada di klasternya atau di dalam ruang lingkup itu real estate punya Sentul City, kan lucu ini. Oke, siap. Gitu. siap. Jadi sekarang ini dia memblunder ya? disomasi sama si pengacaranya Memblunder ya, melingkar-lingkar ke sana ke Gimana, sini ya. Jadi ada lingkaran-lingkaran ya, jadinya erat sekali ini lingkarannya antara pihak yang mengeluarkan izin tanah, lurah,
sampai akhirnya dia bisa mendirikan hal itu dan akhirnya menjadikan tanah itu milik dia gitu Bang. Kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Iya. Luar Ya. biasa. Tapi kan pemerintah sedang giat-giatnya. Betul. Tapi betul. sekarang pemerintah ini sedang giat-giatnya untuk apa? Kalau mereka mendirikan bangunan, pajaknya kan harus ada IMB-nya dia. Betul. Nah, prosedur untuk mendapatkan IMB itu tanah itu harus legal dulu. Ya Betul, kan? Bang. Tanah itu harus sebagai legal dulu, sebagai mempunyai sertifikat atau tidak. Baik. Kalau tidak punya sertifikat ya mungkin bisa dilegalisir sama BPN. Berbentuk Baik. apa dulu gitu kan? Berbentuk girik tapi bisa dilegalisir seperti gitu. Betul. Jadi gini, Ini saya mau tembak ini. Nanti malam saya mau tembak dia. Nah ini jadi jangan sampai Anda tidak bergabung ke channelnya Bang Hendro. Sayang sekali di News Radio malam ini tidak bisa relay siaran Bang Hendro karena saya memang yang selalu mengikuti. Kalau misalkan digantikan dengan orang lain, mungkin orang akan bingung. Ini apa acara ini? Takutnya beda pemikirannya. Benar Bang ya? Izin nih Bang. Jadi ya, soalnya Mas Citra kan tahu arah saya kan. Kalau Mas Citra udah tahu arah saya itu apa gitu loh. Iya ya kan. Goal saya itu apa gitu loh. Betul. Saya mempunyai visi misi di dalam saya memberikan konten-konten itu ada suatu kritik, ya kritisi, ada edukasi, ada informasi, tapi yang jelas bukan hoax. Ya, semua ada data dan faktanya. Betul, itu, Bang Hendro. Itu yang saya lakukan. Ini luar biasa. Thank you banget Bang Hendro sudah hadir ke dnewsradio.com dan dradioq.com walaupun hanya melalui suara. Dan kita ambil kesimpulannya. Seorang YouTuber itu tidak perlu dengan menyuguhkan informasi yang hoax, kemudian entertainment atau hiburan atau memamerkan kekayaan. Saya tidak akan menyebutkan siapa artisnya. Untuk mendongkrak viewer dan konten-konten yang berbau intrik ya. Nah, akhirnya kena undang-undang ITE. Nah, hal ini pada saat saya searching, wah, ini saya temukan seseorang yang walaupun pemikiran, mohon maaf Bang ya, mungkin kalau Abang mengatasnamakan agama tertentu, akhirnya saya ambil adalah positifnya adalah bicara masalah topik yang menjadi panas di negara ini. Nah, akhirnya saya masuklah di awal ceritanya. Saya tidak mementingkan agama siapapun, tapi bagaimana nasionalis kita menjadikan seseorang ini bisa memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita, dan jangan pernah rasialis ya Bang ya di negara kita, dan perbedaan agama itu tidak ada karena negara kita adalah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kurang lebih seperti itu Bang. Saya setuju itu. Iya, kita degradasi yang namanya politik identitas ya. Degradasi sehingga lama-lama akan hilang. Betul. Dan ya kan kita degradasi supaya lama-lama akan hilang. Negara kita itu adalah negara plural dan atau global. Jadi negara 5 negara yang 5 agama yang sudah ditentukan dari zaman bahula, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan dan Islam. Dan ini adalah harus kita junjung tinggi. Nasionalisme dan kekeluargaan itu harus kita junjung tinggi, karena zaman dahulu ada yang namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara, tapi sekarang sudah dihapuskan oleh pemerintah. Maka harusnya itu akan dibangunkan lagi, lagi. Ini kemarin kan ada rapat ini kan amandemen itu tujuannya juga satu, akan menghidupkan lagi yang dia bilang garis besar haluan negara ya. Sekarang jadi namanya apa tuh PP apa gitu. Ya, betul. Ya kan, tujuannya supaya kita mengingatkan bahwa kita ini bersaudara. Pancasila ideologi kita itu tidak ada lain. Ideologi Pancasila. Makanya kan kalau GBHN itu dihapuskan, maka menjadi perang antar agama, antar umat. Ini yang menjadi suhu panas itu menjadi terjadilah di negara kita ini. Maka dari itu, sahabat pendengar dan sahabat Bang Hendro yang saya hormati, yang saya segani ini karena beliau ini senior saya.
kalau beliau mengatakan Bang Hendro belajar dari saya enggak. Saya belajar dari Bang Hendro. Karena cara Bang Hendro mengupas masalah tertentu itu sangat tuntas, lugas, dan tegas. Karena pedas, ibarat kata kalau kita makan cabai, Bang Hendro memedaskan TO yang atau target operasi yang lagi dibahas oleh beliau. Siapa tahu nih yang lagi dibahas bisa didengar oleh pemerintah wilayah di situ gitu kan. Akhirnya benar juga, kenyataannya ada solusi, bukan menjadi polusi, tapi solusi yang tepat guna untuk bisa menjadikan pembahasan dari setiap materi yang Bang Hendro sampaikan. Mohon maaf ini, saya bukan penjilat Bang. Apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Yes. Kalau penjilat saya harus mengadahkan lidah saya ke Abang. Bukan, kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Kita berkolaborasi ya, namanya betul, kolaborasi ya. Betul. Kolaborasi ya. Itu Hendro Firleso Channel. Sebenarnya Firleso itu artinya kan, Mas Dipta tahu nggak artinya apa Firleso? Apa itu Bang? Firleso itu fearless Mas. Fearless itu apa tuh? Tidak pernah takut Mas. Oh, fearless itu tidak. Fearless itu bahasa Latin ya Bang ya? Tidak takut. Firleso. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Fearless. Oke, fearless. Bahasa Inggris. Ya, fearless. Fearless. Fear. Oh, takut. Itu jadi ya, fear. kita harus berani. I cannot fear. Iya, fearless. Jadi itu lawannya fear. Jadi fearless itu ya berarti menghilangkan rasa takut, jadi pemberani. Gitu. Saya pikir pendengar, saya waktu pertama kali saya gabung di channelnya Bang Hendro Firleso, jujur, apakah ini blasteran Indonesia dengan orang Eropa atau orang Spanyol? Oh, ternyata enggak, orang Indonesia ternyata. Alhamdulillah. Nah, sebagai penutup, mohon maaf nih Bang ya, mohon maaf, ini hanya sendagurau sedikit intermezzo buat Abang, biar tidak terlalu tidak terlalu tanjak gas terus gitu kan, gitu kan. Kalau kita di pendengar saya tahu nih, kalau Bang Dipta siaran kalau udah narasumbernya tancap gas udah susah gitu kan, kita ngikutin bingung gitu kan. Nah, tapi memang semangat Bang Hendro Firleso ini luar biasa, sampai-sampai harus kita ya baik Bang, ya baik Bang, ya Bang, oke Bang, padahal kita mau aduh ya, kita kan sebagai host ya, kita sebagai pelayan juga. Betul. Ya kan, sebagai host, sebagai pelayan bisa mengarahkan. Ada yang mereka sedikit melebar, nggak ada masalah ya. Yang penting misalkan ada intermezzonya nggak ada masalah, tapi kita fokus kepada topik, fokus. Betul. Ya kan, itu tetap itu yang saya bilang itu. Kita fokus terhadap topik karena waktunya tidak panjang kan, paling 2 jam ya kan, 2 jam, kadang-kadang 2 jam kurang, 2 jam lebih ya kan. Betul. Itu waktunya tidak lama loh waktu itu kalau kita membahas suatu topik yang betul-betul krusial ya, yang sedang terjadi di Indonesia. Bisa sehari semalam Bang, ngalor ngidul, bahkan kita siapin kopi. Iya. Iya. Makanya kita padatkan dengan 2 jam lebih ya kan, kadang-kadang 2 jam kurang ya kan. Bang, tapi yang sampai menjadi kemarin itu saya sampai malam. Sampai malam. Mas, semalam saya itu mungkin Mas Dipta dengar juga kejadian di Suramadu, saya bawain juga loh. Yang ada seorang anggota TNI Angkatan Laut yang berpangkat Pelda, ya dia melakukan bunuh diri. Habis itu dia meninggalkan surat wasiat. Ya kan, dia meninggalkan surat wasiat kepada istrinya, kepada 4 anaknya, 2 laki 2 perempuan. Ya kan, bisa dibayangkan, orang bingung dia mau berbicara apa kalau YouTube. Saya cuman ambil di situ, saya mengedukasi, saya menginformasikan kepada saudara-saudara saya yang mendengarkan, yang nonton replay, ya, ini adalah suatu perbuatan yang tidak patut dicontoh. Apapun juga agamanya tidak membenarkan orang mengakhiri hidupnya sendiri. Hidup ini adalah penuh harapan. Hidup ini berarti, ya kan, segala macam masalah itu bisa dimusyawarahkan. Kalau dia punya Tuhan, dia bawa ke Tuhannya, ya, dan pasti dikasih jalan keluar. Walaupun semua manusia, semua keluarga mengalami suatu konflik, semua keluarga mengalami suatu masalah, tapi tidak diakhiri dengan sesuatu yang konyol.
Betul. Yang konyol, terus dia membuat surat, ada surhatnya segala macam. Di situ seharusnya dia itu malah membebankan istri dan anak-anaknya. Betul. Oh, dia umurnya baru 50-an. Betul. Itu kan tidak baik. Jadi saya di situ saya mengedukasi, jangan dilakukan hal-hal yang seperti ini. Saya bilang, itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh semua agama. Nah, ini kan edukasi kan. Orang pada bingung tadinya, ini mau dibawa apa ini? Saya bilang, ini loh perbuatan yang tidak perlu dicontoh. Betul. Ya, kita mesti informasikan kalau kita punya saudara ada segala macam masalah, ya bisa dirembuk. Betul. Oke. Kalau tidak bisa kan berdua tidak rembuk, bawalah kepada Tuhan. Gitu. Pertanyaan terakhir, Bang. Ya, silakan Mas Sita. Ini menjadi pertanyaan besar redaksi kami. Pada saat kami bergabung ke channel Abang, walaupun mengikuti cara chemistry-nya Abang, yang jadi pertanyaan saya, aktivitas Abang selain seorang YouTuber ini apa, Bang? Mohon izin, Bang. Sampai Abang benar-benar detail. Ya, saya itu tadinya aktivitasnya untuk mencari sesuap nasi lah. Cuman kita banyak berhubungan dengan mereka-mereka yang mempunyai kompeten atau mereka-mereka yang berkompeten. Ya, dulu saya berhubungan dengan ada yang anggota dewan, anggota dari segala macam anggota. Jadi di sini makanya saya membawakan dan saya tahu rambu-rambu apa yang mesti saya batasi. Gitu loh. Karena saya itu harus berkontribusi. Sekarang saya kontribusi gitu loh. Sekarang dalam keadaan pandemi, saya tidak bisa kemana-mana istilahnya. Saya break terus terang selama Delta ya. Berarti mulai tahun ini ya, saya break ya. Tadinya ada saya jalan lah, untuk jalan kemana-mana. Saya adalah orang yang sampai ke pelosok-pelosok, hampir seluruh sampai seluruh Indonesia. Jadi kalau misalkan orang berbicara masalah Kalimantan, saya ada di sana. Iya. Wow. Ya, orang misalkan mau berbicara di Kalimantan Tengah, saya tahu, oh di sana ada Palangkaraya, ada Pangkalan Bun, ada Sampit, dan saya pernah di sana. Orang mau berbicara masalah Kalimantan Timur, mau di mana, saya ada di sana. Kalimantan Selatan saya ada di sana, di Sumatera saya ada, ya kan, di Sulawesi saya ada, ya kan, apalagi di Jawa dari ujung sampai ke ujung. Ini yang membuat saya itu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara saya yang ada di bawah ya. Itu yang rakyat di bawah saya menyuarakan supaya Indonesia itu bisa ada perhatian kepada mereka-mereka yang di bawah. Itu yang tujuan saya sebelum ya, kita kan pengen hidup supaya lebih baik kan, kita juga pengen mendapatkan suatu pahala ya kan, kebaikan daripada Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengedukasi, kita menginformasikan. Betul. Ya kan? Betul. Karena sekarang ini saatnya kan lebih baik. Saya berbicara bukan satu orang, ribuan loh. Itu pernah waktu saya live itu 1.600 orang mendengarkan. Itu berapa kali sampai sejauh itu. Saya bilang saya lebih bersemangat kan. Jadi saya edukasi semua orang. Habis itu ditonton sampai sekarang ini ada 87.000. Ada yang 40.000. Betul. Ya kan, jadi itu kan apa yang saya ingin sampaikan itu nyampe kepada mereka. Dan itu tidak menjadi sia-sia ya, Bang ya. Sekarang ini wah tidak, aduh syukur alhamdulillah saya bilang puji Tuhan. Karena apa? Sampai sekarang ini saya melihat ya kemajuannya itu subscriber menambah sendiri Mas Dita. Subscriber itu nambah terus tuh. Berarti mereka itu menonton saya bukan yang seperti tontonan ya. Kalau entertainment kan tontonan cuma 10 menit, 8 menit, berapa jam lah paling lama. Betul. Channel saya ditonton ribuan jam loh Mas. Baik. Bayangkan orang nonton 2 jam. Dia menyimak 2 jam, bayangkan. Baik. Dan itu lambat laun sampai ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Itu karena dia ingin juga kan, karena dia cinta Indonesia. Orang-orang Indonesia yang ada di sana. Baik, Bang. Jadi dia mendapatkan informasi dari kita gitu loh. Baik. Gitu, dan kita izin juga Bang nanti wawancara ini dibantu. Wawancara ini kita sampaikan melalui TMTV News kita ya Bang ya. Kita tayangkan ke YouTube channel kami di TMTV News. Bahwa anggap saja dia ada kolaborasi secara tidak langsung. Walaupun fisiknya tidak bisa ketemu.
Mungkin kalau Yes, kalau yes, ketemu yes. Ya, secara fisik mungkin lebih seru lagi Bang ya. Kita bisa bawa ya, ya. kita suguhkan kopi, pisang goreng di atas meja siaran ini Bang. Sambil makan sambil Oh, itu luar biasa ya, kayak podcast gitu ya, podcast Iya, berdua iya. ya, kita Iya. ngobrol-ngobrol ya. Oh, iya, itu bisa juga. Saya pernah bawakan monolog itu setengah jam sampai 1 jam. Bayangkan sendirian itu berat loh Mas. Setengah jam, gila monolog loh. Betul. Monolog yang ada di otak, di hati saya keluarkan. Iya tuh. Jadi pendengar pendengar di newsradio.com yang saat ini sudah 4.300.000 pendengar di seluruh dunia. Terima kasih buat para pendengar dan juga kawan-kawan dimanapun kalian berada. Apa yang kami suguhkan ini sebagai wawasan bahwa kita memiliki seorang YouTuber tidak hanya menggunakan akun YouTube-nya sebagai kampanye hiburannya mereka saja, tapi sebagai mengedukasikan bagaimana masyarakat harus bisa maju dan bagaimana masyarakat bisa bersatu. Kurang lebih seperti itu Bang Hendro. Baik Bang Hendro, sebagai penutup ada yang mau dipesan? Karena seorang Bang Hendro ini memiliki motivasi yang luar biasa seperti Bang Deddy Corbuzier. Silakan Bang. Ya, terima kasih buat saudara-saudara semua yang mendengarkan siaran pada sore hari ini ya. Bahwa kita sebagai manusia itu memang berbeda-beda. Ya, dari suku, dari agama, dari segala macam warna kulit. Biarlah berbeda itu kita rawat, tapi kita bisa bersama-sama, kita bersatu. Terutama untuk Indonesia supaya lebih maju. Dan kita harus mengedukasi mereka-mereka yang ada di pojok-pojok yang kurang informasi, yang kurang mendapat sosialisasi daripada pemerintah. Tapi karena dia sekarang ini sudah zaman maju, begitu dia ada BTS, dia bisa buka, dia punya handphone, dia bisa buka YouTube. Ya tentunya dia bisa mendapatkan suguhan yang benar-benar terjadi. Itu loh. Dan kita mempunyai tujuan yang baik. Memberikan pembelajaran dan memberikan informasi yang bukan hoax. Ya, kita harus hilangkan hoax. Tujuan kita supaya kita bisa bersatu, ya kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat antar semua golongan, agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, kita satukan. Karena itu adalah kekuatan Indonesia. Indonesia dulu hebat itu gara-gara memang berbeda-beda. Makanya kita tetap pegang teguh ideologi Pancasila ya dengan asas Bhinneka Tunggal Ikanya, sehingga kita mempunyai goal adalah toleransi. Toleransi apa? Kita menghormati sesama manusia ciptaan Tuhan. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai terjadi saling bunuh, saling bermusuhan satu sama lain ya. Itu tidak dibenarkan di dalam agama apapun juga. Harapan kita supaya Indonesia ini lebih maju, rakyat-rakyat kita yang ada di pinggir-pinggir kita angkat, kita tingkatkan ya derajatnya, ya supaya dia tidak menjadi rakyat yang jelata atau yang di bawah, tapi dia bisa mempunyai level yang meningkat, supaya mereka bisa hidup yang lebih layak di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Terima kasih Mas Dipta atas waktunya ya. Terima kasih juga. Channel saya adalah channel Hendro Firliso ya. Channel Hendro Firliso. Itu cuma satu ya, mudah sekali karena saya lihat kalau mencari channel itu kok gampang sekali karena nggak tahu ya, mungkin ya kita sudah ya sepertinya kita harus banyak membantu pemerintah. Ya banyak membantu saudara-saudara kita yang ada dimanapun juga. Kalau mereka cinta Indonesia yang ada di luar negeri, mereka bisa mendapat informasi yang mendidik dari kita semua. Terima kasih Mas Dipta. Baik, pendengar stasiun dnewsradio.com dan dradioq.com. Demikian kita sudah menyimak obrolan santai on the spot bersama Bang Hendro Firliso, dan hari ini membahas tentang ya siapa tahu Anda bisa mampir dan harus mampir gitu kan. Iya. Macam-macam kita bahas. Bahas apa Bang? Temanya nanti sore Bang? Nanti sore tema saya itu Rocky Gerung.
Rocky Ya, Gerung. Rocky Gerung itu saya bilang Rocky Gerung ya. Rocky Gerung adalah termasuk mafia tanah. Betul. Termasuk mafia tanah, dan dia itu saya bilang pinter tapi dungu, karena dia yang pertama kali mencetuskan kata-kata dungu berbalik kepada dia sendiri. Baik, bahwa Bang. dia penuh kedunguan. Baik. Gitu. Wow. Tuh kan gue bilang apa ya. Oke guys, pokoknya simak di Bang Hendro, bukan Bang Hendro tapi Hendro Firliso YouTube channelnya, dan Anda bisa bertukar pendapat, bukan bertukar baju ya, karena bahaya nanti bertukar baju. Dan terima kasih Bang Hendro, sekali lagi salam buat kru Bang Hendro Firliso yang selalu menyuguhkan hal-hal yang menarik. Dan sekali-sekali kita juga diundang Bang ke tempatnya Abang, studionya Abang. Ya, boleh kita visual. Masih kita dengan minimalisasi. Minimalis. Iya, tapi kita mempunyai suara yang maksimalisasi. Ya, itu loh. Asik. Yang maksimal. Ya, ini kalau udah ngomong maksimalnya banget, ini udah urusannya udah kayak ngegas kendaraan mobil balap gitu kan. Ya udah. Terima kasih. Makasih Bang Hendro, sekali lagi udah mampir. Mohon maaf mengganggu waktu Abang untuk dikulik. Persiapan aja. Saya persiapan dulu. Oh gitu ya. Baik Bang. Iya. Terima kasih Bang. Mohon maaf hari ini, mungkin besok, bukan mungkin, memang besok saya tugas. Kalau hari ini sekaligus saya mengundang Abang mampir ke radio kami, radio streaming dnewsradio.com. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan hadir ke hadapan Anda sampai dengan jam 5, karena saya jam 5:30 sudah harus beranjak lagi ke DPRD Kota Tangerang Selatan, Bang. Jadi kalau saya nggak siaran, saya harus melakukan menjadi kameramen news di YouTube channel saya. Seperti itu, Bang. Jadi memang saya kadang-kadang kemarin di Purwakarta, terus tiba-tiba udah sampai ke tempat Abang kan. Walaupun kemarin saya makan dulu, sampai lupa. Abang udah habis duluan. Aduh ya, kita terima kasih sekali juga buat Mas Dita juga ya atas kita bisa berkolaborasi dengan Diva News Radio.com. Siap. Ya, kita akan membuat Indonesia berubah. Kita betul. harus membuat Indonesia, atau kita mempunyai kontribusi supaya Indonesia maju, Bang. Indonesia lebih baik. Merdeka, Bang. Kita harapkan bersama. Merdeka, Mas. Apalagi usia yang tidak muda lagi Indonesia ini, Bang. Sudah sepuh. Baik, terima kasih sekali lagi. Kapan mau pamitan? Aduh. Tadi mungkin pendengar bingung. Ini udah pamit, mau pamit. Kita pamit dulu ya, Mas Dita. Ya, thank you Bang. Sebelumnya. Kita pamit dulu. Ya. Yo. Ya, thank you. Yo, saya kirim rekamannya Bang ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Saya kirim audionya Bang, ke Abang hari ini juga. Nanti YouTube. Oke. Terima kasih Bang. Thank you. Yo. Ya. Selamat siang, selamat bertugas.